Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini kami akan membahas mengenai definisi akuntansi, pengguna akuntansi, bentuk-bentuk perusahaan dan jenis pekerjaan akuntansi. Baik, saya akan memaparkan mengenai pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni laporan pencatatan, pengelompokan, penganalisa, penyajian laporan keuangan serta penafsiran dari peristiwa finansial dalam rumah tangga dengan sistematis. Adapun pengertian yang menurut lembaga yang bergerak dalam bidang akuntansi yaitu yang pertama, menurut American Institute of Scientific Public Account, akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisar tiap transaksi yang dinyatakan dalam nilai uang. Tiap transaksi dicatat, kemudian hasilnya digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan ekonomi. Menurut American Accounting Association atau AAA, akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi. Informasi yang dihasilkan memungkinkan adanya penilaian dan keputusan dari penggunaan informasi tersebut. Adapun menurut BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang menyajikan informasi penting untuk melakukan tindakan efisien dan mengevaluasi aktivitas dari organisasi. Jadi kesimpulannya adalah akuntansi adalah seni pencatatan suatu laporan-laporan informasi penting tentang masalah keuangan yang mana laporan ini akan dianalisis dan diambil sebagai keputusan ekonomi. Bentuk-bentuk perusahaan akuntansi. Yang pertama, usaha perseorangan. Usaha perseorangan yaitu bentuk usaha yang tanggung jawabnya ada pada pribadi seseorang dan orang tersebut bertanggung jawab kepada pihak lain dengan seluruh kekayaan pribadinya. Yang kedua, usaha persekutuan firma atau biasa disebut dengan FA. FA adalah bentuk usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata dan tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Selanjutnya yang ketiga, usaha persekutuan komanditer atau CV. CV adalah bentuk usaha yang hampir sama dengan firma. Hanya perbedaannya, dalam CV terdapat sekutu yang memimpin dan sekutu yang mempercayakan modal. Bentuk usaha ini dilakukan hanya dengan modal yang terbatas. Yang keempat ada PT atau perseroan terbatas. PT adalah badan hukum yang mempunyai hak, kekayaan, serta kewajiban sendiri. Pemilik PT adalah para pemegang saham dan tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga hanya sebesar modal saham. Jadi, sebuah badan usaha ini dilakukan dengan modal yang tercantum dalam anggaran usaha tersebut. Sekian. Yang kelima, koperasi. Koperasi beranggotakan orang-orang yang akan melaksanakan suatu usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Modalnya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah dari anggotanya sendiri. Beberapa jenis koperasi yaitu produksi, pemasaran, konsumsi, atau simpan pinjam. BUMN. BUMN atau adalah perusahaan yang utamanya melayani kepentingan umum dengan modal usaha berasal dari pemerintah. Yang ketujuh, yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang memang bergerak untuk bidang sosial serta bisnis sekaligus. Dalam yayasan ini biasanya berbagai hal yang berkaitan akan tertera pada akte pendirinya. Dan yang kedelapan ada leasing. Leasing yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksud dari pembiayaan di sini adalah jika Anda membutuhkan barang modal untuk usaha atau produksi tertentu, misalnya mobil dapat disewa atau dibeli secara kredit melalui leasing. Saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang yang bergerak di kegiatan akuntansi. Yang pertama, ada akuntansi keuangan atau disebut juga akuntansi umum, yaitu akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan, transaksi perusahaan, dan penyusunan laporan keuangan secara berkala yang berpedoman pada prinsip akuntansi. Laporan keuangan itu bisa digunakan sebagai informasi intern dan ekstern.
Yang kedua, akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya selama proses produksi serta penetapan harga pokok dari suatu barang setelah selesai diproduksi. Oleh karena itu, akuntansi biaya biasanya digunakan oleh perusahaan yang kegiatan utamanya memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi. Dan yang ketiga, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan bidang akuntansi ini mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan. Yang keempat adalah akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengelolaan data operasi keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan anggaran dalam suatu periode tertentu. Yang kelima adalah akuntansi pemeriksaan atau auditing. Adalah yang kegiatannya berhubungan dengan pemeriksaan terhadap catatan-catatan hasil kegiatan keuangan, yaitu menguji kelayakan laporan keuangan yang dihasilkan oleh si akuntan. Akuntansi pemeriksaan bersifat independen, tidak memihak, sehingga si akuntan dijamin akan kebenarannya. Yang keenam adalah akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Adalah bidang-bidang akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan masalah keuangan negara atau administrasi keuangan negara. Selanjutnya, profesi akuntansi. Yang pertama, akuntan internal. Akuntan internal adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi yang dimulai dari staf, kemudian menjadi kepala bagian akuntansi, atau bisa menjadi direktur keuangan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, akuntan publik atau eksternal. Akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasa atas dasar pembayaran tertentu, contohnya pada jasa perpajakan. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintah, contohnya BPK, Badan Pengawas Keuangan. Yang keempat, akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam dunia pendidikan akuntansi. Tugasnya yaitu melakukan penelitian, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di berbagai macam perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. Yang kelima, akuntansi manajemen, yaitu kepala bagian atau departemen akuntansi yang bertugas merancang sistem pembukuan, mengatur atau mengorganisir pembukuan, serta mengawasi pelaksanaan pembukuan dan menyediakan laporan keuangan. Yang keenam, perencana keuangan, yaitu sekelompok orang yang mengurus atau mengatur keuangan baik di dalam pemerintah atau di perusahaan-perusahaan. Poin 7 yaitu penganalisa keuangan. Penganalisa keuangan tugasnya adalah menganalisa masing-masing pos yang terdapat di dalam laporan keuangan dalam bentuk rasio posisi keuangan dengan tujuan agar dapat memaksimalkan kinerja perusahaan untuk masa yang akan datang. Dan poin yang ke-8 yaitu tentang pengawasan lembaga keuangan perusahaan pemerintahan atau yang sering disebut dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tugas dari OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Tujuan dari OJK yang pertama yaitu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang
Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dari OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sekian, terima kasih. Pengguna laporan keuangan yang pertama adalah pemimpin perusahaan. Laporan keuangan bagi pemimpin perusahaan berfungsi sebagai A. Bukti pertanggungjawaban kepada para pemilik perusahaan atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengelola perusahaan. B. Alat penilaian atas pelaksanaan kegiatan perusahaan, baik keseluruhan, bagian-bagian maupun secara individu yang diserahi wewenang dan tanggung jawab. C. Alat untuk mengukur tingkat biaya dari kegiatan-kegiatan perusahaan. D. Dasar atau bahan pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan rencana kegiatan perusahaan di masa yang akan mendatang. 2. Pemilik perusahaan. Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan berfungsi sebagai A. Alat untuk menilai hasil yang telah dicapai oleh pimpinan perusahaan. B. Dasar penentuan taksiran keuntungan yang akan diterima di masa yang akan mendatang, serta harga saham yang akan dimilikinya. Yang ketiga, investor berfungsi sebagai untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan investasi mereka atau saham mereka, yaitu dengan menahannya atau menjualnya atau bahkan membeli lebih banyak lagi. Yang keempat, kreditur adalah orang atau badan, misalnya bank, yang memberikan pinjaman kepada perusahaan dalam bentuk uang atau barang. Berfungsi sebagai mengetahui keadaan posisi keuangan perusahaan yang terkait yang menjadikan debiturnya, khususnya perusahaan yang mengajukan permohonan kredit atau pinjaman. Dari hasil analisis laporan keuangan dapat diketahui tingkat kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman, sehingga dapat diputuskan apakah pinjaman diberikan atau tidak. Selain itu, dapat pula diketahui nilai harta perusahaan yang menjadi jaminan, sehingga dapat ditentukan jumlah pinjaman yang diberikan. Yang kelima, pemerintah yang berfungsi sebagai penentu besarnya pajak yang menjadi tanggung jawab perusahaan dan pengumpulan data statis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Biro Pusat Statis yang selanjutnya akan dijadikan dasar perencanaan pemerintah. Dan yang terakhir adalah karyawan, berfungsi sebagai mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memberikan upah dan jaminan sosialnya. B. Mengetahui perkembangan serta prospek masa depan perusahaan, sehingga karyawan dapat menentukan pilihan langkah yang harus dilakukan sehubungan dengan kelangsungan kerjaannya. C. Mengetahui tingkat kelayakan bonus yang diterima dibanding dengan keuntungan perusahaan dalam periode yang bersangkutan. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.